Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dalam renungan harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami hendak memulai dengan berjumpa denganmu dalam persekutuan. Kami hendak membaca firman-Mu dan hendak merenungkannya. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah anak domba Allah yang menghapus dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 tertulis demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Hewan korban dalam perjanjian lama yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa hanyalah bayangan dari keselamatan dalam Yesus Kristus yang akan datang. Sejalan dengan yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang kepada dia dan Yohanes melihat, dia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Seperti Yohanes hendak mempertegas bayangan korban bakaran penghapusan dosa menunjuk kepada Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis selalu menjelaskan kepada orang banyak maksud kedatangannya dengan berkata, "Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Lalu Yohanes kembali memberi kesaksian dengan berkata, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Dan Yohanes melaksanakan tugas dengan baik. Demikian juga Yesus menjalankan misi kehadirannya di muka bumi dengan menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya seperti domba korban menghapus dosa manusia. Respon saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Yesus atas karya anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa manusia dengan antara lain mengingat pada perayaan perjamuan kudus, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Besok kita akan merayakan perjamuan kudus. Karena itu, ingatkan dirimu, persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya. Kidung Jemaat nomor 35, bait yang ketiga. Tercurah darah Tuhanku. Sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya. Sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang telah datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Darah-Mu telah tercurah, tubuh-Mu telah tercabik-cabik untuk menghapus dosa kami. Karena itu Bapa, tolong kami untuk tetap percaya dan mempercayakan diri kami hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.